sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian asesmen dalam pembelajaran IPA. Oke. Pengertian asesmen. Asesmen untuk pembelajaran adalah proses untuk mencari dan menginterpretasi bukti yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk memutuskan posisi siswa dalam pembelajaran, kemana tujuan yang akan dicapai berikutnya, dan bagaimana jalan terbaik untuk mencapainya. Dan asesmen memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran, yaitu 1. Sebagai alat untuk merencanakan pedoman memperkaya pelajaran IPA di kelas. 2. Sebagai alat komunikasi dengan murid-murid, administrator, dan orang tua murid tentang pentingnya IPA. 3. Sebagai alat untuk monitor hasil pembelajaran IPA dan perbaikan pembelajaran. 4. Sebagai alat untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran IPA. Jenis-jenis asesmen menurut tujuan. Ada 3 jenis asesmen menurut tujuan, yaitu ada diagnostik, formatif, dan tujuan sumatif. Oke, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk hal-hal apa yang belum diketahui murid, dan hal-hal apa saja yang telah diketahui murid. Asesmen diagnostik dalam pembelajaran IPA bertujuan untuk melacak miskonsepsi IPA secara sendiri. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif memberikan balikan dalam bimbingan kepada murid dalam menyelesaikan tugasnya. Asesmen formatif diberikan di setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, sumatif. Asesmen sumatif dilangsungkan sesudah proses pembelajaran selesai. Kegunaan asesmen sumatif adalah untuk menilai beberapa banyak yang dapat diserap oleh murid-murid dan untuk mendapatkan nilai akhir murid-murid. Berikutnya, peranan asesmen diagnostik. Peranan asesmen diagnostik adalah mengajak siswa menjadi rekan yang aktif dalam proses pembelajaran dan mulailah membiasakan sedikit demi sedikit melepaskan mereka dari situasi di mana mereka hanya sebagai pendekar yang aktif. Yang kedua, mengajak siswa menetapkan pembelajaran yang realitas bagi dirinya dan selalu menginformasikan kemajuan mereka dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, membimbing siswa atau murid agar menjadi mandiri dalam belajar dan dilihat di mana atau bagaimana prestasi akademis pada saat ini dan pada masa mendatang. Yang terakhir, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli akan keberhasilan mereka. Peranan asesmen formatif dalam pembelajaran. Asesmen formatif kadang-kadang diperlukan di tengah-tengah pembelajaran, bila guru mengalami konsep-konsep yang sukar. Maka diadakan asesmen sehingga guru mendapatkan data bagaimana caranya memodifikasi sebagian atau keseluruhan pembelajaran. Asesmen ini juga dapat dilaksanakan bila siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Jenis tes yaitu berbentuk lisan, tertulis, atau bentuk unjuk kinerja murid terutama untuk penguasaan keterampilan proses IPA. Yang berikutnya adalah peranan asesmen sumatif dalam pembelajaran, yaitu peranan dalam pengetahuan, yaitu mengetahui tentang fakta-fakta dan ide-ide yang baru. Dalam pemahaman, siswa memahami fakta-fakta dan ide-ide. Dalam penerapan, menerapkan fakta dan ide pada situasi baru. Analisa, memecahkan konsep dalam beberapa bagian, kemudian melihat hubungannya satu sama lain. Sintesa, mengumpulkan fakta-fakta dan ide-ide. Dan evaluasi, menentukan nilai dari fakta-fakta dan ide-ide. Oke, asesmen dalam ranah kognitif. Cara-cara dalam pelaksanaan asesmen dalam ranah kognitif dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Mempergunakan tes tertulis atau pensil dan kertas. Yang kedua, mempergunakan observasi guru atau kinerja murid. Yang ketiga,
mempergunakan tes gambar-gambar yang dibubuhi sedikit tulisan atau kata-kata mempergunakan jurnal murid-murid. 5. Mempergunakan peta konsep. 6. Cara penting tidak umum dilakukan tetapi ada baiknya dicoba adalah portofolio. Selanjutnya, ada asesmen keterampilan proses. Siswa yang nyata-nyata memahami konsep dalam topik yang berperan serta secara aktif dalam diskusi kelas ternyata gagal dalam tes tertulis. Dalam kasus ini, mungkin gambar dapat dipakai untuk menilai aspek-aspek yang lebih luas daripada aspek pengetahuan. Klasifikasi, prinsip-prinsip dan teori-teori dapat dites mempergunakan gambar-gambar. Berikut ini contoh asesmen keterampilan proses sains dijabarkan dalam kemampuan observasi, keterampilan klasifikasi, keterampilan memprediksi, keterampilan inferensi, keterampilan kuantifikasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan interpretasi. Asesmen untuk kategori berpikir tingkat tinggi. Yang termasuk kategori tingkat tinggi menurut Bloom adalah aspek penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dalam aspek penerapan, murid mempergunakan ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya untuk diterapkan dalam situasi baru yang berbeda dengan situasi yang dikenalnya. Pada dasarnya, kita meminta atau memeriksa apakah murid-murid benar memahami suatu konsep sehingga dapat menerapkan dalam konteks yang lain. Contoh, kamu sudah mempelajari bahwa antara makhluk hidup ada saling ketergantungan. Terapkan pengetahuanmu pada situasi berikut ini. Pernyataan berikut adalah salah. Menembak burung-burung kecil adalah suatu cara untuk olahraga yang menyenangkan. Bagaimana yang benar? Yang benar, apa yang kamu lakukan bila ada yang menembaki burung-burung di halamanmu? Selanjutnya, asesmen keterampilan menganalisis melibatkan pemecahan ide atau pemenggalan ide, kemudian murid bertanya apakah mereka memahami hubungan antar pengalaman. Gambar-gambar kartun, grafik, gambar-gambar lantak kita dapat dipakai untuk menjadi keterampilan menganalisis. A. Aspek menganalisis terbagi atas analisa unsur-unsur dan analisa sebab akibat. Lalu B. Asesmen aspek evaluasi memerlukan penggabungan antara aspek pengetahuan dan aspek pemahaman, penerapan, analisa, dan aspek sintesa untuk menunjukkan suatu penilaian. Lalu ada asesmen dalam ranah psikomotor. Ranah psikomotor menekankan keterampilan motorik atau keterampilan menangani benda-benda atau alat-alat pada waktu melakukan kegiatan percobaan IPA. Untuk ranah psikomotor, kita dapat membuat bagan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen dalam ranah afektif. Ranah kognitif meliputi pengetahuan dan pemahaman secara intelektual. Menurut Bloom, ranah afektif mencakup perasaan, emosi, minat, sikap, nilai, dan apresiasi. Hal ini erat hubungannya dengan perasaan murid terhadap pelajaran IPA dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi prestasi belajar siswa. Cara lain untuk mengetahui perasaan murid adalah dengan menggunakan daftar pilihan. Daftar pilihan akan saya lampirkan pada layar. Untuk mengetahui nilai yang dimiliki murid dapat dipakai pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk merangsang murid-murid memberikan tanggapan yang berhubungan dengan nilai. Akan saya tampilkan. Lalu ada teknik asesmen praktis. Asesmen praktis dapat dipakai untuk menilai keterampilan psikomotor murid-murid, kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah, serta mengakses tentang perasaan mereka mengenai gejala yang mereka amati atau selidiki dalam percobaan. Jawaban murid-murid boleh lisan maupun tertulis. Namun, asesmen praktis mempunyai kelemahan. Ada 6 kelemahannya. Yang pertama, perlu alat-alat atau bahan-bahan untuk diotak-atik. Kedua, perlu tempat khusus untuk pelaksanaan. Ketiga, persiapan dan pembersihan sesudah pelaksanaan asesmen. Keempat, waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya relatif lama. Kelima, hanya sedikit materi pembelajaran yang dapat dites. Dan terakhir, hanya sedikit dari murid-murid yang dapat ditentukan waktunya menyelesaikan asesmen. Lalu ada contoh penilaian dalam ranah psikomotor.
Caranya adalah pertama, siswa belajar dengan alat-alat IPA sederhana, misalnya termometer, timbangan, stopwatch, atau penggaris. Lalu kedua, siswa mengumpulkan dan merekam data dalam tabel yang dibuat sendiri-sendiri oleh murid. Ketiga, mendesain suatu percobaan dan melaksanakannya, misalnya bagaimana cara membuat balok es melarut dengan cepat. Keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dites. Kelima, membuat model dengan alat dan bahan sederhana, misalnya memanfaatkan energi listrik dari buah-buahan. Lalu keenam, mengkomunikasikan proses percobaan baik berupa tulisan individual maupun kerja kelompok. Lalu terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Fungsi asesmen adalah sebagai alat untuk merencanakan pedoman, memperkaya pembelajaran IPA di kelas sebagai alat komunikasi dan murid-murid, administrator, dan orang tua murid tentang pentingnya IPA sebagai alat untuk memonitor hasil pelajaran IPA dan perbaikan pembelajaran sebagai alat untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran IPA. Ada 3 jenis asesmen menurut tujuan, yaitu diagnostik, informatif, dan tujuan sumatif. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya dan Akila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami memerlukan kritik dan saran yang bisa membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.